Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Indah Wibisono, NIM 1908308002, jurusan Bahasa dan Sastra Arab 5A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Al-Lugha An-Nafsi. Dosen pengampu Ibu Leni Siwayuni M. Hum. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai patologi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti patologi bahasa adalah penyelidikan mengenai cacat dan gangguan yang menghambat kemampuan berkomunikasi verbal seseorang. Patologi bahasa berasal dari kata dasar patologi. Patologi bahasa memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik. Patologi bahasa atau gangguan kebahasaan terjadi akibat fungsi pragmatik tidak berjalan secara optimal. Fungsi utama pragmatik adalah untuk mencapai tujuan berkomunikasi. Apabila tujuan ini tidak tercapai, muncul berbagai masalah berkaitan dengan patologi atau gangguan bahasa. Secara umum, gangguan ini terjadi pada kondisi medis. Pada gangguan tertentu, pragmatik terpengaruh di sepanjang tingkatan struktural bahasa seperti fonologi, sintaksis, dan semantik. Faktor penyebab terjadinya gangguan bahasa terjadi karena medis dan lingkungan. Medis dikarenakan kelainan fungsi otak dan alat bicara, sedangkan faktor lingkungan disebabkan terisolasi atau tertekan. Selanjutnya ialah jenis gangguan berbahasa. Terdapat 4 macam gangguan berbahasa. Yang pertama ialah gangguan berbicara, yang kedua gangguan berpikir, yang ketiga gangguan berbahasa, yang keempat gangguan lingkungan. Yang pertama ialah gangguan berbicara. Gangguan berbicara adalah gangguan yang dapat memengaruhi cara seseorang mengeluarkan suara dan mengeluarkan kata-kata. Terdapat 3 macam dalam gangguan berbicara, yaitu gangguan yang pertama ialah gangguan mekanisme. Gangguan mekanisme yang berbicara yang bisa karena faktor pulmonal, laringal, lingual, atau resonansi. Yang kedua ialah gangguan akibat multifaktorial, bisa disebabkan kerusakan cerebrum atau berbicara serampangan, penyakit Parkinson, atau berbicara perkusif, dan mutisme. Yang ketiga ialah gangguan psikogenik, seperti berbicara manjak, mayu, gagap, dan latah. Yang kedua adalah gangguan berpikir. Gangguan berpikir merupakan kemampuan berpikir yang buruk atau terganggunya fungsi kognitif yang ditandai dengan daya ingat. Terdapat 3 macam dalam gangguan berpikir. Yang pertama ialah demensia. Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderitanya. Jenis demensia yang paling terjadi adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Yang kedua ialah skizofrenik. Skizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Dulu, para penderita skizofrenik kronik juga dikenal dengan istilah schizophrenic word salad. Para penderita ini dapat mengucapkan word salad dengan lancar, dengan volume yang cukup ataupun lemah sekali. Curah verbalnya penuh dengan kata-kata neologisme. Yang ketiga ialah depresi. Depresi adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Kemungkinan penyebabnya termasuk ketegangan yang bersumber dari kombinasi kondisi biologis, psikologis, dan sosial. Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor ini dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi otak, termasuk aktivitas abnormal dari sirkuit saraf tertentu dalam otak. Yang ketiga ialah gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa merupakan gangguan yang dapat memengaruhi cara seseorang mengeluarkan suara dan membentuk kata-kata. Terdapat 4 macam dalam gangguan berbahasa. Yang pertama ialah afesia motorik. Afesia adalah gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca atau mendengar. Afesia bukan merupakan suatu penyakit, adanya kerusakan di bagian otak yang mengatur bahasa dan komunikasi. Bentuk afesia ini dinamai dari nama penemu bagian otak yang bertanggung jawab dalam memproduksi ujaran. Afesia Broca sering juga disebut dengan afesia motorik. Untuk menekankan produksi bahasa yang terganggu seperti berbicara, sementara aspek berbahasa lainnya tidak mengalami masalah. Umumnya, afesia Broca mencegah seseorang dari membentuk kata atau kalimat yang jelas, namun mereka masih memahami apa yang orang lain bicarakan.
Seringnya penderita afesia merasa frustasi karena mereka tidak bisa menyampaikan pikiran mereka ke dalam kata-kata. Beberapa penderita afesia bisa mengatakan beberapa kata yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dalam jenis karakteristik ujaran dikenal sebagai ujaran telegrafik. Yang kedua ialah afesia sensorik atau yang dikenal dengan afesia warning. Afesia sensorik biasanya disebabkan oleh kerusakan otak di bagian kiri tengah. Pada afesia ini, penderita akan kesulitan memahami atau mengerti kata-kata yang didengar ataupun yang dibaca. Selanjutnya, yang terakhir adalah gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan adalah keterasingan dari lingkungan manusia. Baik, di sini saya akan menceritakan beberapa kasus dalam gangguan lingkungan. Yang pertama ialah kasus Jenny. Kisah Jenny, seorang balita yang disekap dan disiksa hingga 11 tahun oleh orang tuanya. Sejak masih balita, seluruh hidupnya ditekan dengan teror yang dilaluinya dalam sebuah kamar gelap. Bahkan kasus ini adalah salah satu contoh isolasi sosial paling kejam dalam sejarah Amerika. Yang kedua ialah kasus Kamala. Kisah gadis India yang dibesarkan oleh induk serigala. Tidak seperti anak pada umumnya, ada beberapa anak manusia yang hidup jauh dari kontak manusia sejak usia yang sangat muda. Mereka juga tidak memiliki pengalaman bagaimana untuk menjadi manusia, baik itu cara merawat diri, perilaku sosial, cinta, ataupun bahasa. Biasanya mereka disebut anak-anak liar. Gadis India itu dibesarkan oleh serigala betina. Pada tahun 1920, seperti ceritanya, Pendeta Jasing melihat induk serigala dan anak-anaknya. Dia diantara memiliki rambut panjang, kusut, dan tampak mirip seperti manusia. Setelah persiapan dan kesulitan yang cukup besar, akhirnya kedua gadis tersebut dapat ditangkap. Dia gadis yang dinilai usianya 1,5 tahun. Mereka kemudian dibawa ke panti asuhan di Mindapore, India, tempat pendeta dan istrinya tinggal. Singh menggambarkan mereka sebagai wolfish atau layaknya serigala, baik itu penampilan ataupun tingkah laku, dan dibawa ke panti asuhan dan diajarkan menjadi manusia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.